Waalaikumsalam Jadi warahmatullahi wabarakatuh. dengan ini aktivis papringan paguyuban Pringsewu perantauan. Kemarin belum lama ini kita melihat dengan hearing dengan teman-teman dewan membahas persoalan nasib rakyat Pringsewu yang ada di perantauan, baik di Jakarta, di Bogor, Bandung, dan seterusnya. Sementara kalau kita melihat televisi, bahkan saya sempat melihat videonya, ada salah seorang warga kita yang di sana itu nangis bahwa setelah dikunci, ternyata dia juga belum mendapatkan bantuan dan khawatir dengan kelangsungan hidupnya. Itu kan sudah menyangkut persoalan kelangsungan nyawa dan perut. Kira-kira apa yang dilakukan oleh papringan sebagai paguyuban Pringsewu perantauan ini, Pak Agus? Terima kasih Pak D. Kebetulan saya mewakili dari teman-teman papringan dan Ikatan Anak Rantau Pringsewu atau IARP. Jadi harapan kami dari sahabat-sahabat yang ada di perantauan itu yang berdampak dari PSBB itu sangat-sangat mengharapkan dari pihak Pemda Pringsewu paling tidak ada komunikasi dengan pihak Pemda DKI, minimal telepon. Tolonglah warga Pringsewu yang ada di Jakarta itu untuk diurusin juga. Ya syukur bagi ada sumbangsih untuk meringankan beban mereka terkait dengan banyaknya yang sudah di PHK, terus pengangguran karena untuk berdagang berjualan di pasar pun sudah tidak boleh. Terus kemudian dari buruh bangunan juga sudah di stop. Warga kita itu banyak yang ada di Meikarta, itu juga banyak di sana buruh-buruhnya. Nah itu mereka sementara untuk ngontrak aja nggak bisa dibon. Nah mereka untuk biaya ngontraknya pun sudah sangat kesulitan. Jadi harapan kami itu bukan berarti papringan tidak peduli dengan mereka untuk membiayai mereka, tetapi mengingat jumlah mereka, maka keterbatasan dari kemampuan papringan dan IARP untuk meringankan mereka sangat-sangat minim. Alangkah indahnya jika kepedulian Pemda Pringsewu untuk ikut serta meringankan beban yang saudara-saudara kita di rantau itu. Artinya di papringan itu ada semacam satu validasi data tentang keberadaan mereka-mereka yang ada di mana-mana itu ya, di kota ini gitu ya. Ya. Dan data itu nanti dikomunikasikan dengan pihak pemerintah daerah ya. Insya Allah ya. Karena kami mendatanya itu melalui Korwil, koordinator wilayah, mulai dari Bogor, Depok, Jakarta, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Tangerang, Jabodetabek. Sejauh ini kalau bisa diuraikan gitu, diangkatkan misalnya kesulitan mereka itu yang pertama prioritas misalnya persoalan kesulitan mendapatkan bahan-bahan pokok sembako, misalnya kedua persoalan apa gitu, apa aja itu Mas Agus? Yang pertama yang paling banyak menimpa mereka itu persoalan apa ya? Ya Di sana setelah dikunci tidak boleh, pendapatan mereka sangat-sangat minim ya, ya, untuk misalnya, bertahan hidup itu ya sangat minim. Teman-teman juga banyak juga yang mempunyai aplikasi Grab ya. Setelah sebelumnya mereka di samping buruh juga ada yang jual sayuran juga sambil nge-Grab. Nah aplikasi Grab sekarang ini sudah sangat-sangat minim pendapatan mereka. hanya untuk bayar kontra itu sudah nggak ada. Dari hari ke hari sudah banyak yang hanya makan supermie segala macam, tapi kecepatan bantuan ini belum mampu mengiringi ya. Belum mampu mengiringi. Bahkan sekarang kan sudah diturunkan dari TNI itu. Ya. Hanya dari sejauh tindakannya pemerintah daerah DKI sendiri dan beberapa daerah sudah melakukan PSBB itu masih ada keluhan-keluhan nggak? Masih ya. Karena informasi terakhir sekitar 1 minggu yang lalu sebelum kita diajak hearing bersama Komisi 2 dan 4 waktu itu ada pembagian sembako dari Pemda DKI. Ya. Ternyata di
pembagian itu memang betul terjadi, tetapi ketika mau pembagian mereka masih dikategorikan itu pendatang. Oh, pendatang. Maka jadi jarang dapat mendapatkan. jatah. Ya, sekalipun mereka sudah mungkin sudah ber-KTP atau berdomisili di KI, tapi mereka masih dibilang pendatang. Terus kemarin setelah diheringkan itu, tentunya kan sudah didengar sama kawan-kawan dewan dengan dinas terkait gitu. Nah, follow up-nya apa menyikapi seperti itu dari pemerintah daerah kita sendiri? Sudahkah bersurat dengan DKI? Sudahkah berkoordinasi untuk mengamankan nyawa loh, ini perut rakyat kita yang ada di sana? Kalau tentang sejauh itu saya belum tahu persis, tapi yang jelas dari pihak bapak-bapak dewan itu menyarankan kami untuk pendataan itu dilengkapi, yaitu by name, by address, dan by phone. Gitu. Karena itu mungkin nanti akan terjadi skala prioritas, artinya skala prioritas yang masih berdomisili Pringsewu atau yang sudah berdomisili Jakarta tetap berdampak dari PSBB itu. Ini ada satu persoalan, karena waktu itu saya sempat mendengar juga, kebetulan saya diundang Pak Maulana, bahwa data resmi itu yang legal yang dipegang mereka. Dari Papringan ini masih mau disinkronkan dengan data mereka. Saya berpikir begini, dalam kondisi darurat, dalam kondisi bencana, undang-undangnya pun sudah undang-undang darurat. Kalau terkait dengan persoalan kemanusiaan itu yang lainnya di bawah itu. Jadi jangan lagi berpikir persoalan itu legal atau tidak legal. Sekarang persoalannya bagaimana menyelamatkan nyawa anak bangsa kita. Hanya nggak berlebihan kalau saya berharap bagaimana Papringan ini didorong, pemerintah daerah supaya segera memfollow up. Bahkan dari 112 miliar atau berapa itu yang nggak ada salahnya, barangkali salah satunya juga bagaimana caranya ada dibantukan ke sana. Betul. Karena ini menyelamatkan nyawa, dan langkah-langkah itu bagaimana itu dilihat Mas Agus sebagai aktivis Papringan yang bergerak di situ, pemerintah daerah apa lamban apa gimana? Kalau misalnya itu terjadi, kami sangat berterima kasih. Artinya kami di sini mewakili Papringan dan IARP itu berarti respon itu sangat cepat. Tapi sejauh ini belum terrealisasi. Kalau data yang ada di Disnakertran itu mungkin, ini mohon maaf Pak. Tapi keluhan tiap hari terus ya masih ya? Oh terus. Artinya kalau data itu valid di Disnakertran itu ya jelas, karena mungkin kalau mereka untuk kerja sebagai tenaga kerja legal, misalnya ke luar negeri atau ke mana, itu tetap mereka akan melakukan itu. Artinya dari KK semua ikut dilampirkan. Tetapi kalau untuk sifatnya ke Jakarta itu bukan rahasia umum lah. Ketika diinformasikan, oh aku ada saudara di sana, mereka berangkat wae gitu, ibaratnya seperti itu. Jadi kalau kami harus mendata yang sebegitu legalnya berdasarkan apa yang diminta dari Disnakertran itu sangat-sangat kesulitan. Satu sisi kami harus mendata, mungkin harus langsung ke lokasi terjun, sementara sekarang sudah ditutup semua gitu. Nah semua juga terbatasan. Dan ya, setidaknya ada kita dorong aja komunikasi keluhan-keluhan mana yang ditemukan, bagaimana bisa diselamatkan. Ada satu integrasi komunikasi antara pemerintah daerah ini dengan DKI lah. Iya. Persoalan duit siapa segala macam mana yang duluan lah. Ya. Ini sudah menyangkut persoalan perut. Seperti saya katakan, kita mau ngomong kedaulatan, ngomong kemerdekaan, ngomong NKRI agama Islam, percuma bagi orang yang mati kelaparan. Jadi terima kasih. Demikian Papringan Pringsewu sudah berjuang sedemikian rupa. Kita harapkan semua pihak terkait yang kemarin sudah hearing di Dewan ditindaklanjuti. Jangan bicara ilegal lagi. Ini persoalan nyawa. Oke, selamatkan.